Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Haji Rukiman dari Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pada pagi hari ini akan memperagakan prosedur pemakaian pemadam api ringan atau APAR. Kita harus menggunakan prosedur yang benar karena alat ini yang pertama ditinjau dari faktor keselamatan. Alat ini bertekanan, apabila tidak menggunakan prosedur bisa membahayakan diri dan orang lain. Yang kedua, dengan alat yang relatif kecil ini kita gunakan supaya efektif dan efisien. Efektif artinya tepat sasaran, dan efisien dengan alat yang relatif kecil dapat digunakan untuk memadamkan api kebakaran. Baik, mari kita lihat seperti apa prosedur penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR tersebut. Terima kasih, mari kita melakukan praktek pemadaman dengan menggunakan APAR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur pemakaian APAR untuk melakukan pemadaman. Terjadi kebakaran, ambil APAR dari tempatnya, dibawa menuju ke lokasi kebakaran, letakkan di tempat yang aman. Tabur pin dengan cara mengatur jarak 4 lengan. Bebaskan nozzle dengan dipegang ujungnya, tes pressure. Bawa APAR menuju ke kebakaran, arahkan nozzle dengan posisi mendatar dengan membelakangi arah angin, kemudian tekan, sapukan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Perhatikan sejenak, mundur 2 langkah, balik kanan, api padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama saya Haji Rukiman dari Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran didampingi oleh Pak Suratman. Pada pagi hari ini akan melakukan prosedur pemadaman menggunakan APAR di parit. Nah, ini berbeda dengan pada saat kita melakukan pemadaman di bejana drum. Di parit ini kita lakukan dengan satu tim 2 orang. Sebagai fighternya atau sebagai penyerangnya ada di depan. Ketika melakukan pemadaman, api sudah menyala, kemudian prosedur tetap kita lakukan. Tabut pin, kemudian bebaskan nozzle, tes pressure, kemudian menuju ke lokasi kebakaran mengambil jarak antara 4-6 meter. Kemudian arahkan nozzle secara mendatar, dan perhatikan juga arah angin ini sebagai panduannya. Kemudian tekan dan didorong, ya, didorong dari ujung drum atau ujung bejana menuju ke ujung yang lebih jauh. Nah, kemudian apabila fighternya gagal mengalami satu gagalan, maka akan di backup oleh helpernya atau pembantunya. Kemudian posisi fighter akan menuju ke belakang, helper yang semula di belakang, helpernya di depan, kemudian fighternya ada di belakangnya. Dorong api menuju ke ujung sehingga apinya menjadi padam. Yang perlu diingat, jangan mengambil posisi di sudut kecil, yang belokan yang kecil. Ambilnya adalah di sudut yang luar sehingga kita melakukan pemadaman manuvernya lebih mudah. Marilah kita ikuti atau kita saksikan bagaimana prosedur pemadaman di parit dengan menggunakan APAR. Terima kasih. Assalamualaikum. Prosedur pemadaman di parit L menggunakan APAR dengan 2 orang. Terjadi kebakaran, ambil APAR dari tempatnya, menuju kebakaran, letakkan di tempat aman, tabur pin, bebaskan nozzle, tes pressure. Perhatikan arah angin, tetap membelakangi arah angin, arahkan, tekan. Perhatikan sejenak, api padam, mundur 2 langkah, balik kanan.
sapukan. Fighter perhatikan sejenak, api padam, mundur 2 langkah, balik kanan. Baik teman-teman, apa kabar? Saya didampingi oleh Pak Suratman telah melakukan prosedur pemadaman menggunakan APAR baik di bejana Dream terpotong ataupun di bejana L. Prosedur ini penting untuk kita lakukan karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, pertama adalah untuk mencapai faktor keselamatan karena alat ini bertekanan. Kalau kita tidak menggunakan prosedur keselamatannya, dikhawatirkan bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ini penting untuk kita ketahui setiap petugas pemadam kebakaran karena tidak akan menutup kemungkinan di ruangan-ruangan tertentu di situ tidak boleh melakukan pemadaman menggunakan air. Ya, tidak boleh menggunakan air. Contohnya ruang arsip negara, arsip penting. Ketika terjadi kebakaran, kita siram dengan air, itu akan sangat berbahaya. Bisa terjadi water damage, yaitu kerugian akibat kebakaran lebih kecil dibandingkan akibat pemadamannya. Oleh karena itu menggunakan APAR ini salah satu upaya kita untuk mengurangi kerugian. Keduanya juga efektif, tidak terlalu pemborosan terhadap air. Nah, oleh karena itu dihimbau kepada setiap pengelola gedung, pemilik gedung, tentunya sesuai dengan Perda 8/2008 itu penting untuk memasang APAR dalam rangka untuk membentengi, untuk memproteksi bangunannya dari ancaman bahaya kebakaran. Ketika ada indikasi terjadinya kebakaran, APAR bisa digunakan dan personilnya pun harus orang-orang terlatih. Jangan sampai terjadi kebakaran tapi tidak tahu prosedur penggunaannya yang bisa membahayakan diri sendiri, orang lain, dan bisa tidak padam karena tidak tahu bagaimana prosedur pemakaiannya. Baik, mudah-mudahan keterampilan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka untuk mengamankan aset-aset kita, aset-aset perusahaan, aset negara dari ancaman bahaya kebakaran. Terima kasih. Mungkin ada kesalahan-kesalahan di tampilan tadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree,